Selamat datang di Kelas Mojir. Di video kali ini aku akan mereview laptop Asus yang sudah aku install Hackintosh di dalamnya. Oke, laptop ini di spesifikasi Intel i3 4005U, RAM-nya itu 6GB, grafiknya itu menggunakan HD 4400 dan juga ditemani Nvidia 930M. Nah, untuk storage-nya ini dia menggunakan 500GB ya, dan aku tambah satu SSD berkapasitas 128GB. Nah, SSD ini aku ganti dari DVD ROM ya. Jadi aku tambah SSD-nya ini menggunakan HDD-KD. Nah, untuk portnya sendiri ini standar ya. Hanya ada satu USB 3 dan ada dua USB 2. Terus ada card reader, terus ada LAN port juga, HDMI dan VGA ya. Dan combo audio jack serta tadi DVD ROM ya yang udah aku ganti menjadi SSD. Untuk sistem operasinya ini menggunakan Windows 10 dan juga dia dual booting ya dengan macOS Catalina yang terbaru yakni 10.15.7. Nah, di sini kita akan lebih banyak membahas macOS-nya ya atau Hackintosh. Di sini aku udah membandingkan beberapa skenario seperti kayak uji sintetis ya di Zenbench R20. Terus ada juga mencoba untuk gaming, terus serta mencoba editing foto dan video. Nah, untuk macOS ini sendiri semuanya ini jalan dari grafik, terus brightness juga jalan, terus ada untuk suara ya, mix segala macam itu berjalan dengan baik. Tetapi ada beberapa yang krusial yang tidak bisa jalan di laptop ini. Contohnya kayak Wi-Fi, Bluetooth, dan juga USB card reader. Nah, solusinya ini adalah kalian harus mengganti atau menambah USB dongle untuk Wi-Fi atau Bluetooth atau card readernya. Jadi permasalahan-permasalahan yang krusial tadi bisa diatasi menambah dengan USB dongle, atau bisa juga diganti dengan Wi-Fi internal yang support dengan macOS Catalina. Nah, kita masuk ke pengujian. Di sini sebenarnya tidak terlalu banyak pengujian ya. Jadi sebelumnya aku udah pernah juga membuat video perbandingan ini, tetapi sebelumnya itu dilakukan di komputer AMD Ryzen dan juga aku install macOS Catalina. Nah, untuk pengujian Zenbench R20 di sini skornya ini sangat kecil ya, hanya 356 PTS. Ya wajar aja karena ini Intel Core i3 generasi keempat ya, Haswell. Tetapi di sini lebih tinggi di macOS. Skornya itu 356 PTS, sedangkan di Windows skornya itu 344 PTS. Nah, di sini kelihatan optimalisasi dari macOS itu sendiri kepada prosesornya. Terus untuk pengujian editing seperti editing foto ini cukup lancar di macOS. Dan dia juga hanya menggunakan Intel HD 4400 karena discrete grafik Nvidia 930M ini nggak jalan di macOS ya, karena tidak support di macOS Catalina. Jadi yang jalan hanya HD 4400. Di sini untuk ekspor video berdurasi 28 detik dengan resolusi 1080p. Di sini untuk ekspor Final Cut ya dengan API Metal hanya 40 detik, sedangkan untuk di Premiere Pro di macOS ya ini memakan waktu 55 detik. Nah, untuk ekspor video 28 detik di resolusi 1080p. Sedangkan di Windows 10 ini sangat signifikan ya perbedaannya. Padahal di Windows 10 ini udah menggunakan CUDA ya. Discrete grafiknya ini aktif, tetapi dia memerlukan waktu 3 menit 9 detik untuk mengekspor video 28 detik di resolusi 1080p. Sedangkan aku ganti menjadi software only di Mercury-nya ya. Settingan di Adobe Premiere-nya ini memakan waktu lebih lama lagi, yakni
5 menit 22 detik. Di sini jelas kelihatan ya bahwa optimalisasi dari macOS ini sendiri untuk kegiatan produktivitas sangat optimal ya. Tetapi untuk di pemakaian baterai ini justru lebih boros di macOS. Di sini karena kapasitas baterai untuk kartu ini sedikit ya, jadi dia hanya memakan waktu 1 jam 1 menit dari 100% ke 15%. Sedangkan untuk Windows yang diskret grafiknya itu aktif memakan waktu sejam 9 menit. Jadi pemakaian di Windows itu lebih lama, sekitar 8 menit. Dan itu aku lakukan dengan kegiatan nonton film, terus browsing internet dan nonton YouTube segala macam dengan brightness-nya itu full. Jadi hanya sedikit selisihnya dengan Windows ya. Walaupun sedikit boros di macOS, ini terbayarkan dengan adanya performa produktivitas yang lebih tinggi performanya di macOS. Jadi ini terbayarkan ya, walaupun baterainya agak sedikit boros. Nah, untuk bermain game sendiri aku juga coba, tapi hanya bermain sedikit ya, yakni Aspal 9, game-game ringan aja. Karena di sini hanya menggunakan HD 4400. Terus aku juga ingin mencoba The Sims 4, tetapi karena kapasitas hard disk yang aku pakai untuk menginstal Hackintosh ini hanya 50 GB, jadi nggak muat untuk aku install The Sims. Jadi ya nggak terpaksa, nggak bisa aku coba untuk The Sims 4. Nah, kesimpulannya untuk laptop yang diinstal Hackintosh ya kayak aku, macOS Catalina ini, kelebihannya itu untuk performa produktivitas kayak editing video dan editing foto itu lebih optimal performanya. Tetapi di sini harus dibayarkan dengan baterai yang sedikit boros, dan juga ada beberapa bagian yang tidak bisa kalian gunakan seperti WiFi, Bluetooth, dan USB reader tadi untuk di aku ya. Mungkin kasusnya berbeda-beda, ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak. Tetapi untuk yang aku ini bisa aku akali tadi dengan dongle WiFi tadi dan juga USB card reader. Jadi kekurangan-kekurangan tadi bisa diakali dengan diganti atau ditambah dengan dongle tadi, seperti itu. Nah, apabila kalian juga pengen menginstal Hackintosh, nanti aku kasih tutorialnya. Tetapi untuk yang AMD Ryzen juga bisa tonton ya di atas atau di bawah, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Oke, itu dulu video review dari aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan bye bye.